BUMDes dan cara bertahan di masa krisis. Dan oleh karena itu sudah ada di antara kita yang mungkin namanya tidak asing lagi bagi penggiat BUMDes dan Bapak Ibu sekalian. Kita sambut Bapak Rudi Suryanto, SEMACC. Beliau adalah Direktur Sinkor dan juga merupakan trainer Master BUMDes. Selamat petang Pak Rudi. Mas Rudi lebih nyaman begitu ya Mas ya? Ya, siap. Sehat Mas Rudi? Sehat, alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya, terus bergerak pokoknya ya. Siap. Asik. Ya, baik. Sebelum kita mulai ke acara, saya akan menyampaikan mengenai alur kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi nanti dimulai dengan Mas Rudi yang pemaparan begitu terkait BUMDes dan bagaimana bertahan di masa krisis, maksimal 40 menit saja Mas Rudi. Selanjutnya diskusi akan dilakukan dengan tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengetik di kolom chat ya. Jadi semoga kolom chatnya itu digunakan untuk mengetik pertanyaan saja biar nggak ketumpuk-tumpuk seperti itu. Nanti akan saya pilih begitu yang cukup relevan karena saya yakin banyak sekali yang akan bertanya. Dan terus kemudian langsung tanya jawab dilakukan di sana. Mungkin seperti itu, Mas Rudi, bisa kita mulai di paparan. Mas Rudi bisa mempresentasikan. Oke, ya. Share screen. Oke. Mas Rudi share screen sendiri kan ya? Ya. Siap. BUMDes dan cara bertahan di masa krisis. Ini dari mana-mana loh ini Mas Rudi. Ada tadi saya lihat ada dari Aceh, dari Ambon, dari Padang, dari Blora. Wah, rame ini. Saya sambil ngopi ini. Kopinya disiapkan dulu ini. Ya. Oke, sudah kelihatan ya, Mas Ais ya? Kelihatan Mas Rudi. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam tangguh dan terus bergerak. Oke, berbahagia sekali malam ini bisa berkumpul untuk diskusi ya, karena ini settingnya adalah ngobrol dan diskusi, maka saya nanti langsung kasih beberapa poin kunci untuk pemantik diskusi begitu. Kemudian yang kedua istimewa karena ini diundang oleh Visipol UGM, Creative Hub Visipol UGM yang juga punya program Akademi Kewirausahaan Masyarakat yang saya kebetulan juga mendapat kehormatan menjadi salah satu mentornya. Dan kita bumdes.id dan AKM ini sudah ada MOU dan kita harapannya segera nanti banyak sinergi dan kolaborasi. Saya akan mulai, mungkin ada beberapa juga yang mahasiswa yang ikut yang mungkin belum begitu paham tentang apa itu BUMDes. Jadi BUMDes ini sudah ada sejak kurun waktu cukup lama sebenarnya. Jadi peraturan yang pertama itu dari Permendagri 39 tahun 2010 itu. Nah, dari tahun 2010 sampai 2014 itu sudah ada 1022 BUMDes yang terbentuk. Nah, perbedaan mendasar karena di 2014 ini ada Undang-Undang Desa yang dimana mengamanatkan di situ salah satunya itu adalah bahwa desa itu memiliki kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola aset-aset dan kekayaan yang ada di dalamnya. Sehingga lewat hal tersebut, maka BUMDes kemudian menjadi tumbuh berkembang. Di RPJMN sebelumnya sebenarnya hanya ditarget 5.000 BUMDes terbentuk, tapi ternyata ada peningkatan 45.000, hampir 9 kali lipat. Atau sekarang ini sudah 51.149 yang terbentuk. Tetapi dari pendataan, dari 51.000 ini, per bulan lalu itu sudah berhasil teregistrasi ulang 39.654.
Artinya masih ada beberapa BUMDes ini yang menjadi tidak aktif gitu setelah berdiri. Nah, di sini kemudian dari 39.000 itu kemudian didata saya akan ngambil angka tengahnya saja, ternyata ada 10.000 lebih BUMDes yang di masa pandemi ini tetap terus bergerak. Nah, disinilah yang akan jadi pemantik diskusi yang pertama. Mengapa 10.000 BUMDes ini tetap bisa bergerak di tengah berbagai kesulitan yang ada di berbagai bisnis yang lain. Nah, paling tidak kami mengamati perbedaan BUMDes yang tetap masih bisa bergerak dengan tidak itu paling tidak ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah dukungan penuh dari pemerintah desa dan partisipasi atau kekompakan dari warga. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, kita satu-satunya cara untuk bisa melewati krisis ini dengan baik adalah dengan kebersamaan. Dengan memobilisasi solidaritas sosial ini kemudian menjadi modal finansial. Ini adalah sebenarnya perannya BUMDes. Bagaimana kegotong royongan yang itu merupakan sifat asli dari warga desa, kemudian digunakan juga untuk bergotong royong selamat bersama dalam melewati krisis. Itu poin saya yang pertama. Nah, poin yang kedua, ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit dan kita respon atau dampak krisis itu ternyata berbeda-beda. Baru hari kemarin saya ke Gunung Kidul, saya diskusi dengan beberapa pihak di sana, ternyata dampak krisis ini beda-beda. Ada yang di dekat kota, itu yang terdampak cukup signifikan, karena ekonomi yang ada di kota ini terimbas cukup besar ketika ada pembatasan sosial berskala besar. Tapi warga-warga yang ada di desa itu justru malah lebih tangguh, hampir tidak ada pengaruh yang cukup signifikan karena mereka tiap pagi tetap ke sawah, tiap pagi tetap ke pasar. Artinya justru kami melihat bahwa ada fenomena yang menarik bahwa pandemi ini ternyata memberi momentum bagi desa-desa justru untuk dia kembali memerankan peran penting. Nah, maka dari analisa itu kami menyarankan bahwa BUMDes yang pengen tetap bertahan dan berkembang usahanya di masa pandemi ini, satu, itu menyasar pasar yang masih hijau. Ini nanti saya ada satu sesi khusus untuk membahas kira-kira bagaimana memetakan pasar-pasar ini yang masih tumbuh dan bergerak. Jadi berbeda dengan pandangan banyak orang bahwa krisis ini menghantam semua sektor, tapi ada sektor yang justru tumbuh di masa-masa pandemi, dan itu harusnya BUMDes bergerak ke situ. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, tidak bisa kita lewati ini tanpa kekompakan dan solidaritas, maka hilangkan hal-hal yang nggak penting. Saya di mana-mana kalau diskusi dengan BUMDes dan desa itu, yang muncul itu justru masalah-masalah yang menurut saya kurang urgent saat ini. Oh Pak, ini saya nggak enak dengan Pak Lurah, oh Pak ini nggak cocok dengan Pak itu. Ini kita lagi di masa yang sulit, masa hidup dan mati, maka hal-hal yang nggak penting kayak gitu harusnya udah nggak kita perlu bahas lagi. Nah, yang ketiga itu tetap ini kuncinya nanti di produk, pengembangan produk, dan harus memakai teknologi digital. Nah, terakhir nanti saya akan menyampaikan beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan untuk membentuk satu jejaring ya, secara lokalitas berjejaring. Jadi bagaimana desa dengan desa ini saling terhubung. Beberapa data yang ingin saya sampaikan di kuartal 2 ini, meskipun terjadi penurunan di berbagai negara di Indonesia itu sebenarnya secara ekonomi tidak terlalu buruk dibanding negara yang lain. Di sisi lain kita masih lihat di desa itu punya 20.000 potensi perkebunan, 12.000 potensi perikanan, 65.000 potensi energi terbarukan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat di kuartal kedua atau berakhir sampai Mei, semua ini minus, Bapak Ibu bisa lihat, satu-satunya yang positif itu hanya sektor pangan, ya. Di sini makanan pokok gitu kan, minyak
nabati, hewani, ini semua ini masih menunjukkan angka yang positif selain farmasi dan kesehatan. Itulah kenapa BUMDes dan desa ini perlu bergerak ke pangan, tapi tidak hanya sekedar pangan. Ini nanti yang pengen mau saya sampaikan, ya. Yang ketiga, kenapa kok tadi kita ngomong masalah digital? Jadi digital ini perkembangannya udah luar biasa. Tahun 2018 kita memecahkan satu rekor bahwa di Indonesia ini ada 100 juta pengguna aktif smartphone yang terkoneksi selalu dengan internet. Hampir 100 juta ini sudah pernah menggunakan e-commerce atau belanja online, dan hampir 100 juta ini sudah terbiasa dengan transfer dan lain sebagainya. Sehingga ini ada potensi pasar yang tidak terbatas dalam ruang dan waktu, sehingga teori-teori lama ketika kita bicara skala ekonomi, bicara disparitas antar wilayah itu kemudian menjadi kabur dengan adanya di Indonesia itu perbaikan yang signifikan dari sisi logistik dan koneksi internet. Sekarang memang masih menyisakan sekitar mungkin 12.000 atau 13.000 desa, tapi menurut saya ini tentu akan nanti cepat akan hampir 100% desa di Indonesia ini akan bisa terkoneksi dengan internet. Berbeda juga dengan pandangan banyak orang, orang biasanya menyaksikan, oh warga desa apa bisa menggunakan smartphone, belajar. Contohnya malam ini aja itu saya yakin peserta ini dari Papua sampai Aceh, itu dari daerah desa yang dahulunya mungkin tidak saling terkoneksi, sekarang udah sering dalam forum webinar, dan kami melihat potensi-potensi yang luar biasa. Contohnya kami juga ada pendampingan online di Nias, ada satu pulau di situ, di luar pulau Nias Induk, mereka harus nyari tempat yang sinyalnya kuat, dan mereka berkumpul pakai proyektor. Ternyata setiap ada kemauan itu pasti ada jalan, sehingga menurut saya ini momentum paling bagus ya, untuk kita sekarang sudah nggak mempertanyakan lagi bagaimana teknologi digital, bagaimana peran pangan, dan tadi di video di awal sudah kita sampaikan percontohan kita, 1 bulan ini di Gosari kerjasama dengan FEB UGM. Pertama kita mulai dengan konsumsi warga. Jadi warga kita datangi, kita minta bantuan anak muda, mereka membeli beras itu berapa, membeli minyak berapa. Kemudian ternyata kita temu 90% ini mereka membeli dari luar desa. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba menggunakan tanah-tanah yang tidak terpakai, maka tadi ada upaya biodynamic, bagaimana menyuburkan lagi tanah-tanah itu dengan menggunakan kotoran hewan, dedaunan, kompos, dan lain sebagainya. Hal-hal yang semua sudah ada di desa, kita tanami. Ini satu gerakan yang sekarang kita gaungkan, namanya tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Hasilnya dibeli oleh BUMDes dan dibeli kemudian dijual ke warga. Bela beli produk desa itu sendiri, sehingga ekonomi di desa ini menjadi sirkular, ya, menjadi muter di situ, dan semua orang akan bahagia karena ini sesuai dengan cita-cita pasal 33 dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Nah, tapi kami juga mengidentifikasi ternyata problem. Jadi setelah kita lakukan itu selama 3 bulan, ternyata ada problem saat ini. Problem real kita, produksi ini cukup banyak, tapi harga hortikultura jatuh. Kita memiliki database pasar lelang, kita monitor. Ternyata kemarin cabai di Sleman itu 8.000 per kilo. Kemudian terong itu bahkan jatuh sampai 300 per kilo. Kemarin dulu sempat masa normal itu dapat 4.000, 6.000. Kemudian beberapa bulan lalu jatuh 2.000, sekarang jatuh ke 300. Nah, kemudian kita berpikir kalau produksi desa ini hanya dijual sebagai bahan mentah atau komoditi, maka kesejahteraannya nggak akan bisa meningkat. Kita sekarang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan startup untuk membuat yang namanya food startup. Jadi ada teknologi-teknologi yang canggih gitu, tepat guna, mengubah misalnya sorghum ya. Sorghum ini ternyata bisa diubah menjadi gula yang cocok untuk orang-orang diabetes ya. Kemudian herbal-herbal ini yang kita dapat permintaan sangat tinggi, jahe dan lain sebagainya, kunyit, karena ini disarankan kita banyak minum
herbal seperti itu untuk meningkatkan daya imun kita. Nah, kemudian kita kasih packaging yang bagus, ya. Kemudian kita buat story, dan ini kemudian tadi yang saya sampaikan, bila beli produk BUMDes ini, kemudian kita naikkan ke level regional dan bahkan nasional dengan namanya katalog.bumdes.id. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat barang-barang antar BUMDes itu kemudian bisa dipasarkan antar BUMDes itu sendiri, ya. Oh, BUMDes ini butuh kopi, BUMDes sana butuh gula aren, mereka akan melakukan barter, mereka akan melakukan transaksi. Saat ini kita juga merintis kerjasama sama salah satu pengembang jalur distribusi. Mereka menyampaikan pemikiran yang menarik bahwa ternyata ada cross border trading. Contoh sederhana, mereka menemukan jengkol di Batam itu ternyata hanya 16.500, di Medan itu bisa sampai 65.000. Nah, mereka ngambil dari Batam dijual ke Medan. Nah, ada 100 kota yang sudah gabung. Nah, ini kita mau membuat jejaring yang lebih kecil lagi di masing-masing kota itu untuk menghubungkan kecamatan-kecamatan. Nah, nanti kalau kecamatan ini sudah terhubung, kita akan menghubungkan ke BUMDes-BUMDes. Sehingga tidak ada lagi cerita BUMDes itu kesulitan pemasaran. Kalau dia tingkatannya produk. Jadi bagaimana sekarang BUMDes itu berpikir meningkatkan dari komoditi itu menjadi produk. Karena komoditi ini jatahnya masyarakat, masyarakat yang menanam, BUMDes yang mengolah dan mengemas dan memasarkan. Disitulah harusnya BUMDes menjadi peran peran yang signifikan. Nah, teknik-teknik itu membutuhkan teknologi, kreativitas, dan kebanyakan ini ada di anak muda. Maka kami menggerakkan anak muda lewat magang, freelance. Jadi saya dorong BUMDes untuk menggandeng anak muda. Seperti tema hari ini, bagaimana ini saatnya anak muda itu turun masuk mengelola desa. Ya, saya di mana-mana menyampaikan the next big thing. Kalau Anda mau membuat Gojek, Traveloka, Tokopedia, ini unicorn selanjutnya itu akan ada muncul di bisnis yang mengolah desa. Dan saya lihat sudah ada beberapa yang mendekati itu. Tapi ini masih terbuka luas, sehingga startup ini sekarang banyak sekali yang di situ dan kita diskusi. Nah, saya kira Creative Hub Visipol ini juga punya beberapa startup yang kemarin juga kita bantu untuk konekkan ke desa. Sehingga saya pengen di bagian pertama yang pengen saya sampaikan, ternyata respon kita terhadap krisis itu lebih karena mental satu. Maka saya sampaikan ada yang penting juga di samping kesehatan fisik, itu kesehatan mental itu penting. Jangan sampai kita dengan situasi seperti ini kehilangan keberanian, kehilangan keyakinan, sehingga kita membuat kita menjadi berhenti, memutuskan untuk menyerah atau berhenti. Padahal di sisi lain yang tadi saya tunjukkan, masih banyak potensi-potensi peluang yang bisa kita garap, apalagi ini orang semua bergerak ke desa, sehingga BUMDes harusnya berpikir untuk inilah saat yang tepat untuk justru ya memulai atau justru membuat satu inovasi ya. Oke. Itu bagian saya yang pertama. Kemudian bagian saya yang kedua, itu perlu ada pemahaman untuk memisahkan pemahaman kita antara apa itu BUMDes dan apa itu unit usaha BUMDes. Jadi seringkali di berbagai diskusi ini tuh kayak belum clear gitu loh. Jadi kalau kita bicara BUMDes itu harusnya bicara wadah atau holding gitu yang dia memiliki unit-unit usaha yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemetaan dampak krisis terhadap BUMDes itu harusnya di level unit bisnis. Karena di level unit bisnis inilah nanti akan kita lihat ada yang terdampak secara serius, ada yang kurang terdampak. Nah, alat sederhana yang kami sampaikan di mana-mana berkali-kali ini sudah dipakai juga di mana-mana. Ini fokus ke dua hal saja, yaitu yang pertama, apakah produk Bapak Ibu itu menyasar produk yang dipersepsikan produknya primer. Contoh ya, kayak saya kemarin ke Gunung Kidul, mereka ada usahanya BUMDes simpan pinjam, kemudian mereka justru melihat
di masa ini ada kenaikan permintaan peminjaman untuk membeli barang handphone gitu misalnya. Karena apa? Karena anaknya mereka harus belajar dari rumah secara daring. Nah, artinya handphone yang bagi warga masyarakat dulu dianggap kebutuhan tersier, di kondisi ini mau nggak mau, itu kemudian menjadi kebutuhan primer. Karena tanpa handphone, tanpa pakai data, kita nggak bisa belajar di rumah, kita nggak bisa bekerja di rumah, kita nggak bisa ada komunikasi seperti ini. Sehingga inilah yang harus jeli dari BUMDes itu untuk memetakan. Yang kedua, proses bisnisnya harus berubah. Yang dulu itu menunggu, sekarang kita harus jemput bola. Yang dulu manual, sekarang harus digital. Itulah satu-satunya yang kami sebut zona hijau, yaitu kalau Bapak Ibu menyasar yang dipersepsikan kebutuhan primer, dan kemudian itu bisa dipesan, bisa dipasarkan, bisa diantar secara digital. Nah, ini beberapa bisnis yang kemudian naik ya. Tadi bisnis herbal tadi, ini kita masih ada kesulitan untuk memenuhi permintaan. Jadi kita lagi memikirkan menggunakan tanah-tanah khas desa yang terbengkelai untuk kita arahkan menanam jahe dan lain sebagainya yang sekarang lagi dibutuhkan oleh banyak. Kemudian tadi kita sekarang melatih anak-anak muda untuk kita tempatkan di desa-desa untuk menjadi CS online, bagaimana memfoto produk, bagaimana ini kita sebut itu adalah BUMDes digital. Kita kemarin melatih 75, sudah kita ada inaugurasi dan ternyata produknya luar biasa bagus. Nah, kita setiap BUMDes kita ada satu mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi yang membantu mereka. Dan ini BUMDes komentarnya sangat bagus dan merasa sangat terbantu. Bisnis yang menyediakan kebutuhan tersier, contoh baju, sepatu, gitu ya, tas, kemudian termasuk juga wisata, itu harus menurut saya harus realistis. Ya, sekarang semua orang lagi menahan untuk mengeluarkan biaya-biaya semacam itu. Jadi sebagus apapun produksi Bapak Ibu, tapi marketnya ini lagi turun dan bahkan beberapa ini menjadi nol. Contoh ketika Bapak Ibu mengelola wisata, kemudian pemerintah daerah itu memutuskan untuk ada PSBB, maka Bapak Ibu udah nggak bisa melakukan apapun. Sehingga sekarang yang pengen kita sampaikan, di dalam masa sulit ini bertahan itu aja sudah bagus, bertahan itu sudah keren. Sehingga tidak usah memaksakan ketika memang berada di zona yang merah, ya itu Bapak Ibu cukup aja bertahan. Ya. Kemudian hal yang kedua, bisnis ini akan bisa bertahan kalau Bapak Ibu menyasar customer yang memang masih memiliki daya beli. Jadi meskipun dia merasa butuh, meskipun dia itu merasa pengen membeli, tapi kalau duitnya ini nggak ada, ya dia nggak akan jadi beli. Nah, ini yang menarik. Sekarang customer yang punya daya beli, itu justru customer yang di level mikro, di level rumah tangga, karena begitu besarnya bantuan yang diturunkan ke masyarakat ya. Ini total ada hampir 506 triliun, mungkin bulan-bulan ini aja hampir ada 100 triliun yang diguyurkan ke BLT, ke UMKM, ke prakerja, dan ini angkanya itu semua berkumpul di level rumah. Maka yang saya sebut saat ini muncul yang disebut home economy atau ekonomi rumahan. Penguasa sebenarnya itu sekarang adalah emak-emak, mereka yang mengatur pengeluaran ini, dan siapapun yang bisa masuk ke home economy, dia akan bertahan. Nah, contoh ya, sekarang ada peningkatan yang sangat tinggi di Netflix misalnya, untuk pesanan video yang berbayar untuk hiburan, karena mereka rumah itu sekarang jadi pusat aktivitas. Rumah jadi sekolah karena harus belajar di rumah, rumah jadi kantor karena harus bekerja di rumah. Jadi yang dulu sebagian besar waktu kita di sekolah, di kantor, itu sekarang berpusat di rumah. Maka kita juga makan di rumah. Maka ini cooking atau masak di rumah ini jadi naik, home gardening, nanam-nanam di rumah jadi naik. Saya nggak paham kenapa sepeda, layang-layang ini juga naik. Mungkin karena udah banyak orang yang stres ya. Tapi kalau Anda paham ini, sekarang di desa itu justru lagi banyak orang pegang duit karena mereka pegang banyak bantuan. Nah, ini yang belum dilihat sebagai potensi.
maka produknya itu harus diarahkan ke situ. Makanya tadi kenapa kok kita harus mulai dengan survei konsumsi warga. Kita datang ke rumah-rumah tanya, dia beli beras itu merek apa atau di mana, harga berapa, minyak harga berapa dan lain sebagainya. Fokus saja kepada barang-barang yang paling dibutuhkan masyarakat, paling tidak lebih dari 20 item, beras, gula, minyak, dan kita akan antar ke mereka. Nah, ini yang lebih menarik, di beberapa desa ini dibundling dengan BLT. Jadi mereka dapat BLT, dapat kartu itu ada isinya duit, 600.000 atau 300.000, kemudian dia buka HP, di situ ada menu, dia bisa milih produk di situ dan akan diantar ke rumah. Yang mengelola adalah BUMDes. Tujuannya apa? Duit tidak keluar dari desa itu. Kalau kita bantu BLT 600.000, kemudian mereka ke kota, beli baju, beli pulsa, beli hal-hal lain, kadang beli sayur juga di supermarket. Lah kapan ini warga yang nggak dapat BLT ini juga bisa bergerak ekonominya. Makanya ini tadi yang kita sebut bela beli produk BUMDes. Kita masukkan ke katalog, Bapak Ibu bisa lihat di BUMDes ID, ketika itu dipencet beli, itu bisa dipesan lewat WA. Sangat mudah karena semua orang bisa pakai WA. Itu poin yang berikutnya untuk kita bisa selamat ya. Fokus ke customer yang masih punya daya beli, fokus kepada produk yang fast moving, yang perputarannya cepat ya. Sehingga kalau digambarkan kayak gini Bapak Ibu, BUMDes punya beberapa unit usaha, ada yang kena, ada yang enggak mungkin. Kemudian BUMDes punya ada beberapa segmen. Contoh di sini ya, BUMDes ini dia punya misalnya simpan pinjam. Ada yang di sini segmennya petani, ada yang di sini segmennya pegawai gitu. Petani mungkin kondisi lagi sulit saat ini atau justru dia lagi banyak panen, maka dia bisa jadi segmen yang masih punya daya beli, bisa jadi segmen yang nggak punya daya beli. Kemudian kelompok produknya apa? Dulu kita punya simpanan misalnya untuk pinjaman untuk usaha, kita juga punya pinjaman untuk konsumsi. Oh ternyata sekarang lagi banyak yang butuh pinjaman untuk HP. Nah BUMDes harus mengarahkan ke situ. Jadi fokuskan ke apa yang bisa menghasilkan. Itu cara bertahan itu adalah seperti itu. Sama dengan tadi trading. Kalau sekarang kita hanya buka toko, nunggu di situ, ya kita nggak akan dapat customer. Kita harus buat grup WA di masing-masing RW, tanya kebutuhannya apa, kita antar ke rumah. Itu matriks ini yang biasanya membantu ya. Unit usahanya BUMDes apa, kemudian masuk tadi apakah zona hijau, merah, atau kuning, apakah kita akan ekspansi, bertahan, atau kita tutup sementara, kemudian segmen customer kita itu apa, apakah warga luar atau warga di dalam, di luarnya apakah luar kabupaten atau dalam kabupaten, mereka masih punya daya beli enggak, kira-kira produk yang masih dibutuhkan laku apa, fokus di situ. Biar 3 bulan ke depan fokus saja ke 3 atau 5 hal yang kira-kira benar-benar bisa menghasilkan. Ya, jadi revisi target ya yang terlalu muluk-muluk, tidak perlu planning yang panjang-panjang, mungkin 3 langkah saja. Saya akan jual produk pinjaman HP karena kebutuhannya ini, maka saya akan kerjasama dengan toko HP. Saya akan maksimal pembeliannya misalnya 6 juta, nanti angsurannya sekian, langsung aja memberi solusi kepada masalah yang ada di masyarakat ya. Sehingga kami sendiri juga melakukan ini, kami hilangkan model perencanaan yang bersifat rutin. Perencanaan kami itu hanya ada prioritas ya. Dalam 3 bulan kita ada target untuk buka ini, kemudian dari buka ini itu kita serahkan ke masing-masing untuk caranya itu seperti apa. Jadi kita ini namanya berbasis goal ya. Jadi bukan berbasis proses, bukan berbasis activity, tapi goal. Goalnya kita 3 bulan harus buka layanan baru. Nah, disitulah kemudian orang akan fokus dan kemudian kemudian kita bisa melihat ya ada perubahan yang bisa meningkatkan pendapatan kita. Saya khawatir banyak BUMDes, banyak usaha ini kayak masih adem-adem aja, masih bisnis secara rutin gitu. Padahal ini kondisi itu sudah sangat berubah. Justru menurut saya sangat aneh kalau dalam kondisi yang
sangat berbeda ini kok bisnisnya BUMDes kok biasa-biasa saja. Ada yang menyampaikan juga, Pak, ini kita udah lama mangkrak, apa justru ini kesempatan untuk memulai lagi. Karena semua orang ini mulai dari nol, ini semua dunia ini kayak di reset gitu, semua mulai dari nol, sehingga Anda di desa atau di kota itu nggak ada bedanya. Siapa yang membedakan adalah siapa yang siap. Itu adalah poin saya yang kedua. Saya akan sampaikan poin saya yang terakhir. Nah, poin terakhir itu adalah memahami atau mengelola arus kas. Ya. Untuk mengelola arus kas, ini kita cukup membedakan pola pemasukan Bapak Ibu dari usaha dan dari non-usaha. Dan sama, pengeluaran itu dari usaha non-usaha. Jadi pisahkan itu aja. Contoh kalau Bapak Ibu dapat pinjaman, dapat subsidi, itu di luar usaha, itu taruh di poin B di sini. Yang usaha itu apa? Dari jualan, dari memberikan sewa, layanan, dan lain sebagainya. Sama non-usaha, yang non-usaha bayar utang, kemudian yang lain-lain itu masukin non-usaha. Nah, Bapak Ibu lihat, cash flow dari usaha, yaitu penerimaan usaha dikurangi pengeluaran usaha, itu masih positif atau enggak. Itu aja. Kalau ini negatif, berarti ada yang salah, harus segera dirubah. Ya, kalau ada yang salah, harus segera dirubah, yaitu modelnya kayak gini. Kalau Bapak Ibu kira-kira tipenya ini masih stabil, atau tipenya itu cenderung turun, atau cenderung naik. Ini ada yang dipetakan dalam 3 bulan. Buat perencanaan 3 bulan ke depan, nggak usah lama-lama. Kira-kira 3 bulan ke depan, trennya akan semakin naik atau semakin turun. Nah, kalau semakin turun bagaimana? Apakah akan ada titik ini pemulihan atau enggak? Kalau tidak ada titik pemulihan, apakah Bapak Ibu akan stop atau Bapak Ibu akan melakukan hal yang lain? Ini namanya berpikir protokol kelangsungan usaha. Bapak Ibu main skenario Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember ini penentuan, ya. Ada beberapa yang sudah naik di sini, ada beberapa yang sudah menghunjam. Tadi bertahan, tetap hidup, tetap BUMDes tetap ada di tahun depan, itu sudah keren. Jadi banyak yang ini seolah-olah ini kok harus untung dan lain sebagainya. Di kondisi sulit ini bisa bertahan, itu aja sudah sangat bagus. Nah, Bapak Ibu bisa bertahan kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Kalau 3 bulan ke depan Bapak Ibu itu masih yakin pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka Bapak Ibu akan selamat. Nah, ini kita petakan modelnya kayak gini. Nanti hari ini mungkin saya nggak akan terlalu teknis, tapi kita pahami perilaku apa yang bisa kita genjot dengan salah satunya nanti dengan digital, ya. Apakah volumenya yang perlu kita naikkan, apakah harganya yang perlu kita naikkan. Ingat, kalau kita menyasar pasar yang masih punya daya beli, ini masih sangat bisa jalan. Oke. Nah, terakhir saya tambahan untuk satu, ini berarti kesimpulannya adalah satu tadi. Kita mengukur kesiapan usaha menghadapi krisis itu tadi. Apakah usaha kita, unit usaha kita itu melayani kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Apakah bisnis kita masih perlu kontak fisik? Apakah kita membutuhkan bahan baku dari luar desa? Apakah kita masih punya dana cadangan untuk 3 bulan, Oktober, November, Desember? Apakah kita masih yakin bisa menjalankan layanan 3 bulan itu masih akan tetap menguntungkan? Dan tadi, berhenti, tutup sementara, bertahan, itu pilihan kalau memang harus diambil, ya diambil, realistis saja. Tidak usah kita paksakan. Daripada kita memaksakan, ternyata nggak ada penjualan, duit kita benar-benar habis 3 bulan mendatang. Nah, kemudian kalau ini usaha yang umum, apakah ini Bapak Ibu masih punya utang, ya segera minta restrukturisasi. Kemudian kalau karyawan ini ternyata memang belum bisa ada produktivitas, ya kita mungkin kita coba alihkan kepada hal-hal yang masih membutuhkan, ya. Contoh ada beberapa BUMDes karyawannya kemudian dimasukkan ke beberapa perusahaan untuk jadi tenaga outsourcing, kebersihan atau keamanan. Ya kalau saya apapun itu boleh dilakukan untuk kita bertahan, ya.
Jangan kita kayak memaksakan melakukan sesuatu yang kita anggap keren, tapi ternyata nggak menghasilkan duit. Nah, fokuskan untuk recovery, saya cukup yakin di tahun 2021 ini kita kondisinya sudah akan membaik ya. Sehingga tadi kayak gini ya, protokol X itu adalah kita mempertahankan apa yang ada, Y ini kita adalah peningkatan, Y1 ini harapan kita. Tapi kalau ini turun Y2 atau Y3, apa namanya, Y2 dan Z2, ya ini kita pikirkan lah langkah-langkahnya. Terakhir, masalah digitalisasi, ada 5 level digitalisasi, nanti materinya ini mungkin bisa saya kasih panitia untuk bisa di-share ke peserta. Jadi tidak bisa kita itu digitalisasi hanya dengan masang apa namanya barang kita kemudian di e-commerce, itu enggak kayak gitu. Kita harus lihat dulu value-nya kita, segmennya siapa, selling point kita apa, kemudian baru di situ kita buat story, buat foto yang bagus gitu kan. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, ini beberapa BUMDes yang cepat ya, kemudian hampir 100 BUMDes lebih daftar di profil.bumdes.id. Jadi kalau ada yang belum, bisa profil.bumdes.id /daftar. Dan kami umumkan berbahagia ada 125 desa yang nanti akan dipilih untuk program percontohan nasional. Dan kami akan prioritaskan yang sudah daftar di profil.bumdes.id. Karena apa? Ya kami jelas ini di sini ada kontaknya siapa, produknya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ini produknya ternyata bagus-bagus sekali, ada kokopit, ada abon lele, ada inilah yang kemudian akan kita kurasi, kita carikan food startup untuk ini bisa dinaikkan. Nah, kita juga banyak pendampingan yang bisa diakses free maupun berbayar. Ini ada di bumdes.id, di situ bisa diklik-klik layanannya. Dan kami sampaikan tetap semangat, terus bergerak. Ini momentum bagi BUMDes, masih ada 10.000 yang terus ini berkembang ya. Saya yakin akan muncul jagoan-jagoan baru BUMDes di Indonesia, yaitu BUMDes yang tanggap, tangguh, dan inovatif dalam masa krisis. Terima kasih, saya tunggu sharing masukannya. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Ais. Silakan Mas Ais. Oke, matur nuwun sekali Pak Rudi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Lanjut terus atau sudah berhenti sampai di sini nih? Pasti ya ketagihan kan ya. Ini tadi juga slide-nya belum semuanya disampaikan loh. Baik Mas Rudi. Jadi mungkin sebelum yang lain bertanya, saya juga malah pengen tanya lagi nih. Oke. Jadi memang pasar itu harus digarap terlebih dahulu ya. Jadi kalau sepertinya tadi bela beli produk desa itu jadi melihat apa penyerapan itu ada di mana. Misalkan kayak tadi beli handphone bekerja sama dengan counter yang ada di desa misalkan. Bisa jadi nanti kalau misalkan internet provider seperti itu yang di beberapa BUMDes itu juga melakukan, itu kan strategi sekali ya Mas Rudi ya. Ya betul. Jadi ada yang nanya potensi itu apa ya. Kalau saya potensi itu adalah masalah yang belum diselesaikan, yaitu kita harus lihat dari sisi customer ya, siapa yang mau beli di situ. Ini yang banyak yang belum perspektif yang dipakai, karena dulu potensinya itu melihat gunung, laut, dan lain sebagainya, produksi, dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai di marketing, mentok. Lah, kenapa kita nggak balik sekarang? Nah, yang tidak banyak dilihat, pasar yang sebenarnya tersedia, yang belum digarap maksimal, ada pasar warga desa kita sendiri. Ya kemarin baru setelah survei itu kita tahu lah ini kita itu nyari pemasaran di luar, padahal warga kita 90% beli produk dari luar kita. Nah gitu. Kenapa sekarang nggak kita gerakkan lagi gotong royong untuk bela beli produk desa kita masing-masing? Itulah sebenarnya peluangnya. Apa yang bisa dilakukan BUMDes yang nggak bisa dilakukan oleh pihak lain gitu. Kalau BUMDes ini benar-benar head to head bersaing dengan pemain-pemain yang ada di luar sana, ya saya pastikan kemungkinannya kalah gitu loh. Tapi kalau kita memakai nilai-nilai tadi, gotong royong, solidaritas, endorse dari tokoh-tokoh masyarakat, saya yakin peluangnya di situ. Ya. Baik Mas Rudi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang disampaikan oleh bapak-bapak ya.
Mohon maaf ini kok ada yang nge-share juga ya. Kepencet mungkin ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Heri Purnomo. Apa perbedaannya BUMDes dan lembaga ekonomi yang ada atau KUD? Oke. Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes yang ideal? Nah, ini yang kedua nih. Bagaimana manajemen pengelolaan BUMDes yang ideal? Gimana nih Mas Budi? Karena kan memang dekat sama social capital ya, modal sosial. Oke, jadi yang pertama perbedaan mendasar antara koperasi dengan BUMDes itu ada satu ya, satu di kekuasaan tertinggi. Kalau koperasi kekuasaan tertinggi itu di rapat anggota tahunan, tapi kalau di BUMDes kekuasaan tertingginya itu di musyawarah desa. Jadi musyawarah desa itu kalau Bapak Ibu punya KTP, punya kakak yang ada di situ, maka Bapak Ibu ya bisa ikut, bisa minta keterangan, kemudian bisa minta apa namanya, minta informasi dan nanti juga bisa mengambil keputusan. Itu kan kayak gitu. Oke. Yang kedua itu dari sisi kepemilikan. Jadi kalau kepemilikan koperasi ini kan one man one vote gitu ya. Jadi kalau di BUMDes ini kepemilikannya itu sudah dikunci 60% itu adalah milik pemerintah desa. Artinya nanti kalau ada pergantian kepala desa, pergantian pengurus, itu akan tetap ini tidak bisa diambil alih oleh pihak lain. Nah, kalau kita lihat di beberapa koperasi, ada ya ini mungkin kasus ya, mungkin kasus. Ada satu desa yang dulu dari dana pemerintah, kemudian dari simpan pinjam, kemudian dananya menjadi besar gitu. Mungkin bisa di unmute si apa namanya? Tolong Pak Oma, tolong di mute ya. Mungkin enggak ini. Oke, saya lanjut. Jadi ada program pemerintah yang kemudian jadi koperasi, simpan pinjam, begitu beralih ke kepala desa yang baru, ternyata ini dikelola oleh keluarga kepala desa lama, karena dia membentuk badan hukum, maka aset-asetnya itu kemudian nggak bisa diambil alih oleh pemerintah desa. Padahal asetnya ini sudah berkembang. Itu adalah salah satu apa ya tanda kutip ya risiko ya kalau kita ini pemberdayaannya ini tidak ada bagian. Jadi sebenarnya BUMDes ini mencoba ya melengkapi, kalau saya sebut ya mencoba melengkapi. Ada UMKM sebagai pelaku yang harusnya di desa, ada koperasi yang bagus dalam pengumpulan modal. Nah, BUMDes ini harusnya jadi wadah. Nah, pengelolaan BUMDes yang baik itu tadi ada dua di sini, ada kelembagaan BUMDes yang merupakan wadah dan ada unit-unit usaha. Nah, kalau di unit-unit usaha ya kurang lebih sama dengan mungkin ya pengelolaan unit usaha yang lain. Tapi ketika ini di wadah, ini maka ada sisi politik juga, ada sisi sosial juga dan ada sisi ekonomi. Sisi politik karena pembentukan BUMDes itu di forum musyawarah desa. Maka di situ kan kemudian perlu ada kesepakatan ya, musyawarah mufakat. Sehingga pengelola BUMDes itu harus memahami konteks politik yang ada di lokal. Karena setiap orang itu sebenarnya nanya, ada 5 unsur di situ itu ada nanya. Ya, ada pemerintah desa, ada BPD pengawas, ada pengelola, ada ibu-ibu PKK, pemuda itu semua nanya, saya dapat apa nih dari BUMDes? Sehingga BUMDes dari awal itu harus pintar ini berbagi peran dan berbagi hasil. Itu yang saya sebut politik. Nah, sisi sosial ini adalah tadi tujuan utama BUMDes itu adalah peningkatan kesejahteraan warga. Jadi jangan sampai nanti usaha BUMDes itu besar, tapi malah menggeser, menggusur aktivitas ekonomi yang ada di warga. Itu bisa terjadi kalau pola pengurus BUMDes itu berpikir sebagai pemain. Kalau dia berpikir sebagai pemain, maka dia lihat pemain lain itu sebagai kompetitor. Nah, kalau dia berpikir sebagai wadah, ini tidak akan terjadi. Maka yang diperlukan itu cuma BUMDes mendata aja usaha yang sudah ada di situ. Kalau datanya sudah bagus, cukup dicap aja jadi branding. Kalau di situ sudah dikelola oleh kelompok, misalnya Pok Darwis, Gapoktan, ya kolaborasi saja. Jadi jangan berpikir sebagai pemain. Nah, mereka bilang lah duitnya nanti dari mana Pak? Duitnya nanti dari perputaran yang nanti. Jangan dipikirin dulu. Apa yang sudah dikelola warga, dikelola kelompok. Biarkan mereka kelola. Kalau perlu catatannya aja masuk 100, keluar 100. BUMDes nggak ada duit
yang tinggal sama sekali. Karena tujuannya apa? Memang yang jadi pemain, yang jadi mendapatkan kesejahteraan itu adalah warga. Salah satu contoh misalnya di Breksi ya, pengunjungnya 1,4 juta, perputarannya hampir 43 miliar, BUMDesnya cuma dapat 4 miliar atau 5 miliar, hanya dapat 10%. Karena 90% itu diberikan ke warga. Justru ini BUMDes yang menurut saya sesuai dengan filosofinya. Tidak diambil, tapi dikasih, BUMDes ngambil 10% saja. Gitu Mas Sais. Betul, betul. Jadi untuk manajemennya menarik juga ya. Jadi memang diutamakan guyup dan sejahteraannya itu ya. Ya. Nanti ketika dia bisa menggelinding semakin besar, terus kemudian dari kuantitas yang lain itu bisa terserap. Nah, gitu. Mantap sekali. Ya. Kemudian ini ada lagi nih. Nah, ini Pak Jamil bertanya ini. Bagaimana BUMDes jika usahanya cuma kios kecil saja dan nggak ada bisnis yang lain? Nah, mungkin ini untuk merencanakan ke yang lain, Pak Rudi. Oke, jadi yang perlu dibangun perspektif BUMDes itu adalah kecil, lokal, tapi berjejaring. Makanya dibinalah komunikasi dengan BUMDes-BUMDes yang lain, maka terbentuklah forum BUMDes di kecamatan, menjadi kemudian kenal dengan BUMDes-BUMDes lain di lain kecamatan, maka terbentuk forum BUMDes kabupaten. Nah, dari forum BUMDes kabupaten kenal dengan provinsi yang lain, jadilah forum BUMDes sampai nanti di nasional. Tujuannya apa? Ketika BUMDes ini punya kios kecil, tapi dia merupakan perwakilan representatif dari ribuan, dari sebuah bisnis, jejaring bisnis yang sangat besar. Sekarang Bapak Ibu pikirkan, bisnis apa yang punya outlet di tiap desa? Itu satu-satunya hanya BUMDes. Bahkan retail modern yang sekarang merajai itu hanya punya di beberapa kecamatan. Dia punya mungkin 13.000 atau berapa. Tapi yang punya 51.000 outlet, itu hanya BUMDes. Nah, inilah yang belum dilihat ini, BUMDes ini sebagai jejaring. Karena ini belum saling kenal-mengenal. Nah, lewat registrasi yang dilakukan oleh Kemendes, sekarang sudah terdata 39.000 by email, by address, semua pegang di aplikasi. Nah, ini adalah cikal bakal satu sistem yang akan sangat besar. Jadi kalau Bapak Ibu itu nggak bisa jualan, Bapak Ibu menjualkan saja produk pihak yang lain. Kan kayak gitu. Bapak Ibu jadi outlet aja. Nanti kalau ada program misalnya sekarang ya ada Pertasop, Bapak Ibu nanti bisa jadi perwakilan. Nanti kalau ada misalnya Briling ya, ada beberapa program fintech, ada program penyaluran. Nah, siapa yang akan ditunjuk? Harapannya kita perjuangkan, yang ditunjuk adalah BUMDes, karena dia sudah punya pengurus, sudah punya kantor, sudah punya legalitas. Nah, inilah yang perlu kita tunjukkan. Nah, bagaimana orang tahu? Ya, kita harus mendaftar di tadi katalog BUMDes, mendaftar di registrasi online. Kita harus munculkan diri kita di online. Jadi kalau di googling, ketemu. Di situ. Kita ini menyiapkan satu model yang kayak gitu. Kemudian nanti kita buka kan di daerah Bapak Ibu itu apa yang dibutuhkan. Oh ternyata di situ banyak butuh beras, gula. Oh harganya tinggi karena harus kulaan di kota. Nanti sangat dimungkinkan BUMDes ini nggak pakai duit bisa nurunin barang. Kenapa? Karena pola pikirnya kan, mosok BUMDes ini mau lari. Kan mau lari kemana? Wong dia punyanya pemerintah desa. Mosok BUMDes nggak mau bayar, kan nanti tinggal dipotong dengan dana desa di tahun depan. Aman, bisnis dengan BUMDes itu aman, karena di belakangnya ada pemerintah desa. Nah, dengan keamanan ini banyak BUMN, banyak swasta nasional yang mau bekerja sama, bahkan ketika Bapak nggak punya duit. Nah, pola pikir ini yang harus dikembangkan. Jadi jangan berpikir hanya sempit, tapi coba kita sering kenal-mengenal kayak gini. Bapak lihat, oh ini dia dari mana, kenal-kenalan. Ada banyak grup BUMDes kan, ada bumdes.id, ada grup-grup BUMDes yang lain. Bapak kenalan di situ, posting hal-hal yang positif, jangan ngeposting hoax atau posting iklan-iklan yang itu juga bukan produknya BUMDes. Saya sering heran ini saya terus langsung kick ini berarti bukan orang BUMDes. Orang BUMDes kok ngiklankan produk orang lain, itu kan nggak normal. Begitu Mas Sais. Iya, maturun. Ini saya juga produk BUMDes nih kayaknya, kunir asam ini. Wah, mantap. Nah, berarti ini menarik Mas Rudi.
Jadi unit usaha BUMDes itu tidak selalu produksi ya, bisa jadi seperti Ya, tadi ya, ya, distribusi seperti itu ya, ya, yang jelas ya, trust-nya dulu ya, ya, baru ya, berkembang. ya, Oke. ya, Terus ada pertanyaan lagi nih. Nah, ya, ini agak ya, teknis ke ya, keuangan juga Pak Rudi. ya, Sesuai kompetensi Pak Rudi. Bagaimana ya, pola investasi BUMDes dengan masyarakat? ya, Persentasenya seperti apa? ya, Aturan mainnya seperti apa? ya. Dari Pak Wahyu, Tulungagung Oke. nih. Wah, mantap. Jadi saat ini kita sedang terlibat dalam perubahan rancangan peraturan Menteri Desa tentang BUMDes. Nah, di situ ada pasal yang kita masukkan yang meskipun masih ada sedikit perbedaan, tapi kalau kita harapannya di state di situ secara jelas bahwa BUMDes kepemilikannya 60% pemerintah desa dan 40% warga. Warga desa ini adalah warga yang memiliki KTP ataupun memiliki KK yang ada di situ. Nah, kepemilikan BUMDes ini harus didorong, ditawarkan ke warga. Karena dari penelitian kita, BUMDes yang memiliki kepemilikan saham oleh warga itu ternyata lebih berkelanjutan. Kenapa? Karena warga ini merasa memiliki. Karena dia merasa memiliki, mesti dia disuruh membeli produk BUMDes. Ya, semangat. Dia kalau ada BUMDes pengurusnya ini nggak benar, langsung dilaporkan. Diundang rapat, mesti datang karena duitnya ada di situ. Nah, contoh ya ini ada kayak Puri Mataram. Puri Mataram itu membangun satu kawasan 4 miliar. Diberi modal hanya 68 juta. Gitu ya. Diberi modal oleh pemerintah desa hanya 68 juta. Kok bisa ngumpulin 4 miliar? Karena tokoh-tokoh yang dipasang di BUMDes adalah orang-orang yang dipercaya. Nah, pengawasnya, direkturnya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas. Maka ketika dia paparan, semua orang diundang, ada yang nyumbang 10 juta, ada yang penyertaan sampai 100 dan lain sebagainya, ada 120 orang di situ terkumpul 4 miliar. 4 miliar dibuat wahana, tahun lalu itu omsetnya 6 miliar, keuntungannya 600 juta. Nah, 600 juta dibagi dua. 50% untuk warga, 50% untuk pemegang saham yang 50% untuk pengelola pemerintah desa, jadi pemerintah desa dapat tambahan PADES 300 juta. Nah, 300 juta itu dibagi untuk pemegang saham tadi. Berarti setahun mereka kurang lebih dapat hampir 10%. Nah, ini investasi yang bagus ya. Investasi yang bagus. Satu, mereka membantu desa itu menjadi maju. Di sisi lain, duitnya juga nggak hilang karena jadi aset yang mereka bisa lihat. Dan mereka dapat imbal balik, transparan. Semua dipampangkan di di informasi yang semua bisa akses. Pakai sistem informasi. Harusnya ini dilakukan di berbagai tempat. Nah, kalau belum berani di level yang BUMDes yang gede, di level unit usaha. Jadi tadi misalnya BUMDes punya unit usaha simpan pinjam, perdagangan, wisata gitu kan. Oh, saya hanya yang dibuka investasi ke warga hanya wisata. Nah, di wisata itu kemudian nanti uang masuk keluar dilaporkan, kemudian dibagi hasil, itu bisa. Nah, kalau belum berani di level unit usaha, di level sarana prasarana, seperti di di desanya tiba-tiba lupa, di Klaten, salah satu desa itu dia punya satu area yang di situ ada embung gitu, kemudian dia buat ban plastik ban-ban bekas gitu, hanya 10 juta, dia kasih warna-warna gitu, nah 10 juta ditawarkan oleh warga satu RT. Satu RT itu kayaknya dia penyertaan saham 500.000 kalau nggak salah. 500.000, 20 orang atau berapa gitu, dapat 10 juta, kemudian dari dana 10 juta dibelikan ban itu disewakan 3.000 kepada pengunjung. Nah, dari 3.000 dibagi 60% masuk BUMDes, 40% masuk ke warga. Nah, ini cara-cara yang simpel-simpel itu aja, nggak usah rumit-rumit, tapi yang penting kejelasan tadi, penyertaannya itu apakah cukup di sarana prasarana, contoh ini ada perahu, contoh ini ada wahan parkir, contoh ada toilet, kemudian bagi hasil, atau di level unit usaha, kemudian untung rugi dibagi hasil, atau yang paling ideal nanti kemudian di level BUMDes-nya.
Nah, begitu Mas Saiz. Betul, betul. Jadi ya memang bagaimana kreatif-kreatifnya ya. Ya, Dan yang menarik tadi itu, bagaimana orang-orang yang kredibel itu dipasang seperti ya, itu. ya, Meyakinkan untuk ya, mendapatkan kepercayaan dari publik ya, ya. 400, berapa M tadi Pak 4 Rudi? miliar, 4 miliar. 4 miliar ya. Padahal modalnya awalnya cuma 70-an juta ya. Ya, 70 juta. Luar Ya, biasa. Siap. Ini masih banyak ya Pak Rudi ya. siap, siap. Tapi kalau saya sering ketemu Pak Rudi ya semangatnya seperti ini sih. Jadi ya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke. Nah ini ada yang tanya lagi. Sebenarnya unit usaha BUMDes harus ada, yang harus ada itu apa sih? Seperti itu ya. Ya, Ya itu. Terus kemudian ada lagi juga, BUMDes itu badan hukumnya apa Pak? ya. Itu. Terus Oke. kemudian ini mengulang lagi mungkin mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat dan target usaha BUMDes itu seperti apa? Mungkin sedikit untuk mapping itu Mas, yang Ya, apa bentang itu ya. ya. Oke, itu Pak Rudi. Apa yang harus ada di unit itu, ini masalah beda-beda ya. Ini perspektif yang beda-beda karena BUMDes itu merupakan kewenangan lokal skala desa. Jadi apa yang harus ada itu tergantung kesepakatan yang disepakati oleh warga itu. Bahkan saya menghormati kalau dalam hati pun saya ngomong ini pasti kayaknya juga nggak jalan ini. Tapi ini tadi kita harus lihat dari sisi politik ya. Undang-undang desa itu memberikan ada dua asas di situ, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Yaitu di situ semangatnya adalah mengakui bahwa desa ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dan sebelum Indonesia merdeka itu desa ini sudah baik-baik saja. Dia sudah mengelola wilayahnya dengan baik ratusan tahun sebelumnya, ya, jadi self-governing community. Nah, kesemangat untuk mengatur wilayah, penduduk, kekayaan alam sesuai dengan adat yang ada di desa, yaitu musyawarah mufakat, itulah yang pengen dikembalikan. Itulah semangatnya di situ. Maka apapun yang disepakati oleh warga harus kita hormati. Meskipun nanti kemudian itu nggak jalan atau apa, ya nggak boleh diperkarakan. Wong ini namanya hak kok, gitu loh. Itu yang saya di mana-mana nyampaikan. Jangan sampai pemerintah daerah, pemerintah pusat itu mengatur terlalu jauh kepada kewenangan yang ini sebenarnya merupakan kewenangan lokal skala desa. Satu itu. Inilah pembelajaran bagi warga desa. Oh, kalau simpan pinjam itu nggak berhasil, ya minimal jangan diulangi lagi. Atau oh, wisata desa ini nggak baik saat ini, ternyata nggak balik modal, ya jangan diulangi lagi. Kapan lagi sekarang warga desa itu punya kesempatan untuk belajar bisnis? Karena ini ilmu praktek. Saya sendiri yang tadi lulusan Melbourne Uni, ini belajar bisnis ini 5 tahun, 7 tahun, saya baru balik modal itu 7 tahun. Nah ini BUMDes baru 3 tahun belum pada balik modal kok pada dikomentari gitu loh. Itu saya yakin yang komentari ini bukan pelaku bisnis gitu kan. Kalau pelaku bisnis ya memang bisnis kayak gitu. Harus terus berusaha sampai baru dapat gitu. Yang dilihat langgeran, ponggok dan lain sebagainya jadi kayak gitu berapa tahun. Jangan dilihat sekarang. Mereka perlu waktu 7 tahun sampai 9 tahun bisa kita lihat seperti sekarang. Makanya BUMDes ini jangan dibully gitu kan. Wow ini mangkrak, ini apa. Ya saya bilang, bahwa itu kasih BUMN itu. BUMN ini kan juga pada nggak jalan. Oh, ini halo Pak, ini Pak Yani hadir nih. Nanti silakan bantu jawab saya Pak Yani. Ini pertanyaannya banyak sekali ke saya ini. Nanti Pak Yani bantu jawab. Oke. Yang berikutnya tadi ya masalah badan hukum. Badan hukum ini kita nanti perlu pilah. Jadi kita semangatnya adalah karena ini kewenangan lokal skala desa, maka cukup dengan musyawarah desa disepakati kemudian dituangkan ke dalam perdes, peraturan desa. Ini yang harus kita jaga. Karena perdes ini merdeka. Kalau Bapak Ibu BUMDes berdiri atas nama perdes, maka BPK pun nggak bisa masuk. BPK gimana bisa masuk? Wong ini itu lingkungan kewenangan lokal skala desa kok. Kan kayak gitu. Justru ini yang banyak orang nggak tahu gitu kan. Begitu Bapak Ibu nanti unit usaha menjadi PT, maka keistimewaan undang-undang desa ini hilang. Kalau Bapak Ibu jadi PT ya sama dengan PT yang lain. Bapak Ibu nggak bayar pajak, ya langsung ditangkap. Bapak Ibu ada
jual sesuatu nggak ada izin langsung ditangkap. Bapak Ibu nggak bisa ngomong, ini kita BUMDes kok, BUMDes dari mana? Karena unit usahanya udah jadi PT, yang dilihat dia ini jadi PT, gitu. Jadi gambar saya tadi itu harapan saya menjelaskan BUMDes status hukum, dasar hukumnya itu Perdes. Justru disitulah kekuatan utamanya BUMDes. Unit usaha ada dua pilihan, boleh berbadan hukum, tidak boleh, ada yang boleh tidak berbadan hukum. Cuma kalau ada penyertaan investasi keluarga, ya memang baiknya ada badan hukum. Maka kalau ada ini buat PT, itu untuk keamanan bersama, untuk ya kejelasan. Karena nanti kalau enggak, nanti pemerintah desanya juga bisa semenang-menang. Karena dengan Perdes ini merdeka dia. Dia bisa istilahnya punya kekuatan. Kayak kita di Jogja ini, ya undang-undang keistimewaan Jogja ini, gubernur nggak dipilih, kita dapat dana 1 triliun. Ya karena kita istimewa, karena kita memang daerah istimewa, tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain. Jogja kalau dilihat lewat undang-undang yang lain, ya salah semua. Wong namanya gubernur kok nggak dipilih. Itu sama dengan desa, sama dengan BUMDes. BUMDes kalau dilihat dari undang-undang yang lain, itu mesti keliru. Ini BUMDes kok nggak punya badan hukum, ini BUMDes kok pembentukannya cuma Perdes dan lain sebagainya. Tapi justru itulah kekuatan, itulah keistimewaan BUMDes. Dengan BUMDes ini tidak sama dengan yang lain, maka dia tidak bisa diperlakukan hukum yang umum. Maka di mana-mana saya juga ngomong, kalau menurut itu, BUMDes itu nggak perlu bayar pajak. Yang perlu bayar pajak unit usahanya. Nah, jangan keliru, nanti saya langsung diprotes nih, wow Pak Rudi ngomong BUMDes nggak bayar pajak. Yang bayar pajak unit usahanya. Kan kayak gitu. Lah, kalau BUMDes belum punya usaha, bisnisnya belum jalan, belum untung, ya mau bayar pajak dari mana? Makanya saya heran ini BUMDes ini, wah ini apa serius banget, ini bayar pajak, mau untung aja belum kok udah mikirin bayar pajak. Yang kedua, pemerintah ini juga lucu, BUMDes dianggap bukan badan hukum, tapi disuruh punya NPWP. NPWP-nya adalah NPWP badan hukum. Pas bayar pajak dia dianggap badan hukum, pas izin dia nggak dianggap badan hukum. Lah ini kan lucu juga negara, nggak konsisten juga. Kalau saya selama BUMDes nggak dianggap badan hukum ya nggak usah bayar pajak. Harusnya kok ini nggak bayar pajak ya jadikan kita badan hukum, harusnya kan kayak gitu ya. Oke, yang tadi yang terakhir mapping tadi. Kalau saya lokal skala desa berbasis kebutuhan, ini yang selalu saya sampaikan. BUMDes ini bukan makhluk bisnis semata-mata, tapi bisnis sosial. Dia kalau masuk bisnis-bisnis yang umum mesti kalah. Saya sudah bandingin semua, BUMDes yang usahanya fotokopi, sewa tenda, apa nggak ada yang bertahan, nggak ada yang gede. Apalagi usahanya sewa karaoke itu kayak Pak Yani usulnya kan BUMDes usaha karaoke ya gitu kan. Itu nggak jalan gitu kan. Usaha BUMDes yang jalan adalah usaha yang dapat diatur dengan kewenangan lokal. Kewenangan lokal itu apa? Ngatur aset desa. BUMDes itu keistimewaannya dua. Satu-satunya badan yang dapat penyertaan dana langsung dari dana desa. Yang kedua, satu-satunya yang boleh mengelola aset desa. Jadi selama BUMDes ini tidak dikelola pakai aset mengelola aset desa, nggak akan bisa gede. Kan kayak gitu. Nah, aset-aset desa kebanyakan malah dikasih pihak ketiga. Disitulah kita itu tidak normal. Kita melahirkan anak, pemerintah desa melahirkan anak yang namanya BUMDes, tapi tanahnya, asetnya malah dikasih tetangga, masih dikasih orang lain. Ini yang saya khawatirkan jangan-jangan pembentukan BUMDes ini tidak melalui perkawinan yang sah, tapi mulai hubungan haram ini. Selingkuh malam-malam kemudian lahir BUMDes gitu kan. Harusnya kalau lewat akad yang benar, BUMDes ini mesti didukung oleh pemerintah desa. Mesti diberi keistimewaan, yaitu ngelola aset. Nah kalau BUMDes ngelola aset desa, tanah 5 hektar, kok nggak bisa gaji 3 orang, lah ini kebangetan. Menurut saya kebangetan. Tapi kalau BUMDes nggak dikasih aset, cuma dikasih modal 50 juta, kemudian usaha fotokopi, sehari cuma dapat 2.000, mau ditunggu 5 tahun, pakai pelatihan 10 kali juga nggak akan pernah dapat gitu. Makanya ini insaf gitu kan. Kita berdoa supaya dapat hidayah. Yang sulit mendapat ide bisnis mungkin karena banyak dosa di antara kita. Nah itu mungkin berdoa dulu gitu kan. Begitu Mas Ais ya. Ya, Pak Rudi, menarik. Nggak selesai-selesai ini pertanyaannya.
Tidak Ini apa-apa. mumpung ada Pak Yani, ini gimana ini kalau Ya, misalkan mungkin langsung Pak dicoba Yani sekalian nih. nambahi, Pak. Mas. Mumpung ini ada pertanyaan bagus ini. Ya. Eh dari Mas Aji Pujiana dari Lebak, Banten. Mau nanya Pak, gimana membangun trust atau kepercayaan masyarakat Nah, bahwa BUMDes ini sangat berpotensi, sedangkan masyarakat di desa saya kurang dalam gotong royong. Nah, mungkin ini Pak Yani ini yang ya Pak praktisi langsung. Yani, ya, praktisi Pak langsung. Yani ini Silahkan. pengelola BUMDes di Umbul Ponggok, salah Ya. satu BUMDes unicorn, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nah, omsetnya udah wah luar biasa banyaknya. Monggo Pak Yani, jika boleh menyampaikan. Oke, terima kasih ya. atas waktunya. Sebenarnya sudah kupas tuntas, tidak ada di dusta di antara kita oleh guru kita Pak Rudi Suryanto yang punya Sinkor punya ini. Oke, sedikit membantu Pak Rudi sesuai dengan pengalaman kami yang mana sesuai dengan pertanyaan yaitu rasa percaya yang mana BUMDes bisa dipercaya oleh masyarakat. Memang BUMDes ini ranahnya untuk masyarakat. Jadi kalau masyarakat tidak percaya, berarti BUMDes itu mangkrak, berarti BUMDes itu mati suri. Bila perlu mati taksak, tidak bisa bangun-bangun. Maka kalau BUMDes ini bisa berjalan dengan baik, dengan benar, maka harus ada sinergitas antara pemerintah desa, lembaga desa, dan stakeholder yang ada di desa. Bagaimana supaya lebih dipercaya oleh masyarakat? Maka kita dalam melakukan program, dalam melaksanakan kegiatan, tidak boleh sepihak. Semua harus dikoordinasikan, dikomunikasikan, agar semua masyarakat ini tahu, Pak Kepala Desa ini mau mendirikan apa? Apa itu BUMDes? Ini harus dikasih sebuah pengertian. Maka diawali dengan musyawarah desa. Setelah ada musyawarah desa sepakat, nah kita baru action. Kalau sudah musyawarah mufakat, apapun masyarakat yang kurang mau menerima, tetap kita tabrak. Seorang kepala desa harus berani menggunakan tangan besinya. Karena sudah dimasyarahkan mufakat. Apapun yang terjadi, tetap kita jalan terus. Kalau kita mau melaksanakan program, sebagai cita-cita, visi misi seorang kepala desa yang mana harus dituangkan dalam sebuah RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Desa mau dibawa kemana? Masyarakat mau diarahkan kemana? Ini semua harus masuk dalam sebuah RPJMDes. Jadi yang namanya BUMDes ini bagian dari sebuah RPJMDes. Mimpi-mimpi masyarakat, mimpi-mimpi seorang kepala desa. Maka kepada semua masyarakat yang ada yang ikut webinar ini, mari kita ajak untuk bermimpi. Kita kalau punya mimpi, mimpi-mimpilah yang gila. Apa gila? Gali ide, langsung action. Kalau kita mempunyai sebuah angan-angan, ide-ide setinggi langit. Toh kalau jatuh, kita tidak akan mati jatuh sampai ke tanah. Kita jatuhnya masih di awan. Masih diberi kesempatan hidup untuk merencanakan desa mau dibawa kemana, masyarakat mau diarahkan kemana. Salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, maka di desa dengan musyawarah desa membentuk yaitu sebuah badan usaha milik desa. Karena badan usaha milik desa ini satu-satunya hanya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi seorang kepala desa, kalau sudah mempunyai sebuah program, sudah mempunyai mimpi, mimpinya kepala desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Semua sudah disosialisasikan dengan baik, maka program itu harus dilaksanakan. Kepala desa tidak boleh hanya berdiri di tempat, tidak boleh mundur satu langkah. Kapan mau bekerja, kapan mau sejahtera. Kalau kita tidak maju, maka apapun yang terjadi kita harus selalu maju terus. Dengan modal usaha jangan hanya senang minta kepada pemerintah di atasnya dengan dana desa. Seperti di kami, binaan Pak Rudi Suryanto Sinkor, tanpa dana desa kami bisa tersenyum, kami bisa mandiri, kami bisa membangun, bisa sejahtera bersama-sama masyarakat. Cukup dengan adanya PADES, pendapatan asli desa. Dengan adanya pendapatan asli desa, mau kita gunakan untuk apa? Untuk honor-honor RT RW, untuk honor TPK, untuk honor PKK, untuk honor perangkat desa, hak kita, terserah kita. Tapi kalau yang namanya dana desa,
ini untuk honor-honor, ketahuan 100.000 saja, Anda pasti akan dikejar oleh kejaksaan. Maka dengan adanya dana desa ini, pesannya Pak Rudi Suryanto, kita jangan hanya berkutat ke dana desa. Karena dana desa itu sangat-sangat merepotkan. Banyak kesalahan, banyak yang mengawasi. Kan seperti itu. Maka kalau kita ingin eksis, kita mau sejahtera, kita tidak lupa bahagia, gunakan PADES. Nah, salah satunya seperti itu. Maka cara PADES ini bisa masuk ke desa, maka kita harus mempunyai sebuah usaha. Usaha apa? Sesuai dengan apa yang ada di desa, yang dibutuhkan di desa, sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Jadi yang namanya usaha BUMDes ini bukan hanya mengelola keuangan, tapi potensi alam, potensi desa ini justru pemberian Tuhan, pemberian Allah ini, kalau kita kelola, kalau kita temu kenali dengan sebaik-baiknya akan bisa mendapatkan hasil yang banyak. Beda potensi manusia. Dengan modal yang besar, pendapatannya hanya sedikit. Itu pasti. Maka kalau ingin bisa sejahtera, bisa mendapatkan PAD yang lebih tanpa bantuan pihak ketiga, tanpa dana desa, kita bisa mengelola potensi-potensi yang ada. Dan kita mau melakukan sebuah usaha, membuat BUMDes, tentunya saya belajar dengan Pak Rudi, harus ada pengkajian usaha, harus ada pemetaan usaha. Setelah itu baru kita rencanakan. Setelah direncanakan, tentu harus kita anggarkan. Karena seperti itu. Dengan modal, ini juga dari masyarakat juga bisa. Di kami, masyarakat memberikan sebuah modal usaha ke BUMDes, rata-rata setiap kakak ini 5 juta rupiah. Bagi hasil yang diterima setiap bulannya di atas 10%. Berarti masyarakat Ponggok nggak usah bekerja, cukup duduk manis sambil tiduran, setiap bulan sudah menerima 500.000 rupiah. Inilah kepercayaan masyarakat ke BUMDes. Asal kita jujur, transparan, setiap rekapan ini masyarakat harus bisa mendownload di Play Store. Jadi pendapatan BUMDes berapa toh? Kegunaannya untuk apa toh? Oh, uang kami yang kami titipkan ke BUMDes untuk kegiatan ini, besok setiap bulan kami bisa mendapatkan berapa. Lah ini masyarakat bisa mengakses. Jadi tiap bulan tinggal mengambil uangnya dengan ATM. Tidak kami berikan kontan. Kalau kita berikan kontan, nanti uang itu akan dibelanjakan ke Jogja, ke mal-mal, ke Matahari. Itu akan sia-sia. Bagaimana supaya perputaran keuangan ini hanya berkutat di desa saja, maka kita berikan ATM. ATM ini bisa dibelanjakan ke toko BUMDes Desa Ponggok. Berarti uang itu tidak akan keluar. Kalau keluar dibelanjakan ke mal-mal, ke Matahari, haram hukumnya. Tapi kalau mau uang itu halal, itu hanya dibelanjakan di toko Desa Ponggok, cukup dengan cara digesek, srek. Maka simbah-simbah, nenek-nenek yang ada di Desa Ponggok ini sudah milenial, sudah eranya sudah digital. Jadi nenek-nenek yang pakai susur, pakai jarik, mau lepas, itu mau kemana Mbah? Mau belanja, apa punya duit kartu iki nak, digesek, srek, ngono mulai nggawa belanja, luar biasa lah. Ini kepercayaan dari masyarakat yang diajarkan Pak Rudi. Maka kalau pengen pinter, ayo sinau nang Merapi, TOT 3 hari, murah meriah, pinter, BUMDes pasti sukses. Nah, ini Terima tidak kasih. promosi, tapi fakta. Terima kasih. Pak ini ya, dampingi Mas Rudi. Oke, terima kasih Pak Yani. Nah, kalau teman-teman ini belum tahu Pak Yani siapa, bisa browsing itu ya, Umbul Ponggok begitu. Kita lihat omsetnya itu sampai berapa miliar dalam 1 tahun. Berapa sekarang Pak? 16,4 miliar. Pinten Pak Yani? 16,4 miliar. 16 miliar. 16 miliar. Tapi itu tadi semangatnya berputar di wilayah desa sendiri ya. Gajine cari Ponggok piro? Juga dengan cari-cari yang ada di Indonesia. Jauh dengan gajinya Pak Rudi. Menang gaji cari Ponggok. Pak Rudi kalah ya. Wah, siap Pak Yani. Nah, ini mungkin hanya bisa mengakomodir pertanyaan terakhir ini. Kalau enggak ini kita enggak selesai. Ini saya pilih aja ya.
Ya, Dan ya. juga mungkin Mas Rudi juga menyampaikan untuk bagaimana bisa mengupload di profil BUMDes-nya itu ya, Pak Rudi. Ya, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan KUD. Bagaimana kalau misalkan KUD-nya sudah tumbuh berhasil begitu? Apakah terus kemudian perlu berubah menjadi BUM desa atau bagaimana mensinergikan? Gimana Pak Rudi? Jadi pilar ekonomi rakyat itu ada 4 ya. Satu adalah UMKM sebagai pelaku usaha. Maka kalau ada yang membandingkan BUMDes dengan Badan Usaha Milik Rakyat ya, Badan Usaha Milik Rakyat itu UMKM. Jadi mereka lah yang jadi pelaku yang harusnya petani, nelayan, UMKM itulah pelaku yang harusnya harapannya mereka tidak hanya jadi penonton, tapi juga jadi pemain utama ekonomi yang ada di desa. Ya, jangan sampai petani ini menggarap lahan yang kemudian dia juga bukan tanahnya, kemudian pedagang-pedagang itu ada usaha wisata di situ, tapi kemudian dia malah justru hanya jadi penonton atau pelengkap penggembira. Inilah bagaimana upaya untuk menjadikan pemain. Nah, kendala mesti 2. Kendala di UMKM itu mesti 2, yaitu modal dan pasar. Maka berbagi peran. Modal ini kalau mau masuk ke bank, tahu sendiri banyak bank yang kemudian menganggap UMKM ini nggak bankable. Maka siapa yang masih pinjaman? Koperasi. Koperasi itu paling bagus ngumpulin dana dari masyarakat untuk kemudian jadi simpan pinjam. Nah, kemudian BUMDes apa ini kalau modal ini sudah diambil oleh koperasi, ya BUMDes ini yang paling pas itu adalah pemasaran. Ya, kenapa BUMDes bisa melakukan pemasaran? Karena BUMDes memiliki jejaring 51.000 BUMDes di seluruh Indonesia, itu bisa ada jejaring untuk saya yakin produk apapun mesti ada dibutuhkan di desa-desa yang lain. Nah, tinggal bagaimana dibangun jaringan logistik. Nah, langkah pertama yang seperti yang saya sampaikan di chat ya, itu daftar dulu di profil.bumdes.id/daftar. Itu syaratnya di situ harus terdaftar di Kemendes, karena kita akan minta nomor registrasi BUMDes dulu. Jadi nomor registrasinya dimasukkan, nanti tinggal masukkan email dan lain sebagainya akan masuk. Nah, setelah masuk profil nanti bisa mengupload produk-produk unggulan BUMDes. Nah, memang kita baru sampai di situ dulu, biar kita nunggu teman-teman yang lain pada masukin karena kita lagi pendampingan. Nah, nanti di situ kita kurasi. Mana produk yang masih cukup di level desa, ya itu kayak level 1, oh produk untuk lokal desa. Level 2, ini produk yang bisa antar desa atau di kecamatan. Yang level 3, oh ini bisa sampai ke kabupaten, baik volume maupun spesifikasinya. Yang keempat, ini bisa antar provinsi, harapannya yang kelima itu nasional dan internasional. Jadi kita mengangkat BUMDes-BUMDes kayak Ponggok, ini saya juga sampaikan ada BUMDes Bamaju, Bamara, ini dari Kalimantan Tengah. Nanti mungkin kalau ada waktu sedikit bisa sharing, mungkin 2 menit atau ini memotivasi yang lain. Karena bagaimana BUMDes di daerah dengan mengikuti peta jalan yang ada di Panggung Harjo, di Ponggok, itu juga bisa maju. Ini bukan kebetulan, bukan karena ini di Jawa, tapi ini ada ilmunya. Nah, ilmunya itulah diikuti, gitu loh. Tahapan-tahapannya itu diikuti. Ini tidak ada magic, tidak ada penglaris gitu ya. Pak Yani bisa kayak gitu, tidak pakai penglaris ya. Nggak tahu kalau pelet pakai enggak itu, tapi kalau penglaris enggak. Jadi ini murni scientific gitu kan. Nah, tidak juga harus punya modal yang gede. Tadi Puri Mataram tadi modal awalnya cuma 69 juta. Kampung Mataraman di Panggung Harjo tidak juga pakai dana desa. Jadi ini tinggal keberanian dan kreativitas kita. Apa yang saya lihat di layarnya banyak ya. Ada lain juga tadi BUMDes Pamaring Derajat ya. Itu di sana mungkin karena dapat restu dari atau dapat berkah dari Sunan Derajat. Ini sekarang saya lihat juga pergerakannya sangat bagus ya di Lamongan. Nah, banyak, kita ada 125 yang kita mau angkat. Nah, bagaimana kita mau ngangkat kalau kita nggak kenal? Bagaimana Bapak Ibu bisa dikenal kalau nggak memperkenalkan diri? Jadi di dunia media sosial itu jangan sopan santun, malu-malu ya. Kalau saya itu bagaimana yang kita latih, bagaimana yang kita dampingi, itu dalam beberapa kali harus jadi pembicara, harus tampil di depan.
Jangan jadi penonton terus seperti ini. Penonton 5 kali, 10 kali, Anda harus berpikir satu ketika saya akan ngomong seperti Pak Yani. Ya, saya ngomong seperti Pak Agus Bamaju Bamara, saya akan ngomong seperti Mas Tio di Lamongan. Nah, kita akan angkat di situ. Karena rahasianya saat ini BUMDes yang dibantu, desa yang dibantu, itu BUMDes yang maju, BUMDes yang berhasil. Kalau Bapak Ibu itu nggak punya duit, nggak berhasil, semakin nggak dibantu. Kan ini kenyataan kayak gitu. Tapi semakin berhasil, kayak Ponggok itu sampai nolak-nolak bantuan. Karena bantuannya udah dari kanan, kiri, atas, bawah, sampai bingung gitu kan. Nah, begitu Bapak Ibu menang satu kejuaraan ini, nah itulah yang kita bantu. Sekarang ada dari NTT, ada dari Nias, kita ngangkat yang dari berbagai daerah. Nah, silahkan, ini ada kesempatan baik, saya harus ngasih datanya itu besok sebenarnya 125 desa, ya mesti dari awalnya dari desa-desa yang kita kenal. Nah, perbedaan mendasar dengan KUD tadi, KUD adalah badan hukum yang terpisah dari pemerintah desa. BUMDes, meskipun organisasi terpisah, tapi tidak bisa lepas. Kayak tadi ini Pak, gimana Pak Kades ini melepas kepalanya, megang buntutnya, ya karakteristiknya seperti itu yang harus kita siasati gitu kan. Inilah yang harus kita negokan. Pak Kades mau enggak kepilih jadi Kades tanpa ngeluarin duit, caranya gimana? Ya bantu BUMDes ini 200 juta, nanti saya ikut kampanye, harusnya kan kayak gitu. Nah kalau niatnya Anda itu juga udah mau kampanye jadi kepala desa, ya jangan jadi direktur BUMDes, kan kayak gitu. Ini BUMDes bukan partai politik, kan kayak gitu. Ya, Anda pahami ini secara realitas di lapangan lah. Kepala desa itu pengen kepilih, lagi dia nggak pengen itu BUMDes duitnya atau apa. Dia itu cuma satu, bagaimana terpilih kembali. Nah, gimana Anda bisa mensupport? Kalau Anda bisa support, mesti dia akan dukung Anda. Ini timbal balik, gitu kan? Nah, kemudian masalah peta jalan tadi, ini ilmunya udah kita sebar lah. Ini Anda mau pelatihan yang bayar itu saya juga ngomong kayak gini, Anda pelatihan yang free itu saya juga ngomong kayak gini, nggak ada bedanya. Pak Yani itu ngomong di mana-mana ya kayak gitu. Ini udah kita buka gitu loh, bukan nanti kalau bayar kayak gini, enggak. Perbedaannya kalau bayar itu lebih lama, lebih fokus, kan kayak gitu aja. Nah sekarang karena ini masa pandemi kita batasi, yang datang ke sekolah BUMDes tadi yang disampaikan di Merapi tadi udah 23 angkatan, lebih dari 600 ya, hampir 600. Kita mungkin total melatih hampir 2000, tapi sekarang di masa pandemi kita nggak bisa lagi. Banyak yang mau pelatihan kita tahan dulu ya, karena ini demi keamanan Bapak Ibu dan keamanan kita juga. Nah kita saat ini bisanya online. Nah banyak yang bisa nggak online nih, ternyata bisa kok. Ya kita itu kalau sekarang tinggal mau atau enggak. Kita apakah melihat keadaan ini sebagai musibah atau juga sebagai berkah? Apakah kita melihat kondisi ini sebagai kendala atau tantangan? Itu tergantung perspektif kita. Kalau saya, orang-orang yang bisa melihat ini sebagai peluang, ketika yang lain tiarap, ketika yang lain ketakutan, Anda itu melompat, Anda itu maju, adalah pemenangnya. Kami membuktikan sendiri 3 bulan kemarin hampir nggak ada pemasukan sama sekali, sekarang kita dapat pemasukan yang banyak. Bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi yang lain ini pada takut. Kita malah rekrutmen, kita malah promo, kita malah gerak kemana-mana, orang melihat, oh ini Sinkor, BUMDes ID ini siap, maka kita dijadikan mitra. Nah ini di level yang kecil, saya harapkan juga di BUMDes. Jangan menjual, tanda kutip mohon maaf ya, jangan menjual kekasihani ya. Pak ini kita desa kita sudah kayak gini, nggak punya listrik, nggak punya internet, nggak punya ini ya, nanti tambah orang nggak ada yang bantu. Anda harus ngomong, Pak kita itu punya kelapa sawit sekian, kita punya kayak gini-gini, ini kita tinggal dibantu pemasaran. Nah, kayak gitu, orang lihat, oh ini punya potensi. Gitu ya, kondisinya itu harus kita dengan pede, harus kita dengan bangga. Maka kalau ini sekaligus kata penutup dari saya, sekali lagi saya sampaikan jangan pernah lelah untuk mencintai desa, karena desa ini adalah masa depan Indonesia. Dan saat ini menjadi garda depan untuk pemulihan ekonomi. Tadi data-data tadi saya sudah sampaikan semua merah kecuali yang ada di desa. Dari 200.000 yang kena COVID-19, kurang dari 5% yang ada di desa. Itu membuktikan apa? Bahwa desa ini memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia. Karena saat ini hanya orang-orang yang bahagia ini yang punya imun yang tinggi.
Maka penting jangan pernah lupa bahagia, ini mengutip dengan Pak Yani itu. Karena kalau kita ini stres gitu, imun kita turun. Jadi virus ini nggak ada obatnya, saat ini nggak ada obatnya. Satu-satunya yang bisa untuk melawan adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh kita itu naik kalau kita bahagia dan kita makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu apa? Sayur, protein, apa yang dihasilkan minim bahan kimia. Adanya di mana? Adanya di desa. Jadi desa itu sudah membuktikan dari sini. Satu, bahwa desa lebih tangguh, karena yang kena COVID itu lebih sedikit. Sekarang tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran apa itu, kota itu naik lebih tinggi, desa itu malah turun. Beberapa data kemarin menyebutkan, dana yang dikucurkan ke desa dengan ke kota sekarang lebih banyak ke desa. Nah, nikmat mana yang sedang kita dustakan? Kok BUMDes di mana-mana masih ngomong Pak Mangkrak usahanya apa ini, bergerak ya, apa kebutuhan masyarakat itu yang kita penuhi, di situ jadi duit semua. Pemerintah desa apa ya kita rapat, ya Pak ini BUMDes disuruh apa, disuruh ngecat jalan yang kita ngecat jalan, disuruh ngangkut batu ya kita ngangkut batu, apapun yang bisa menghasilkan duit itu yang harus dilakukan oleh BUMDes. Tidak usah membatasi, oh unit usaha saya ini, oh unit usaha ini tahun depan, nggak usah. Apa yang bisa menghasilkan duit, itu yang akan kita lakukan, gerakkan semua apa yang kita punya, karena ini masa-masa penentuan. Nah, terima kasih, tetap semangat, terus bergerak, salam untuk semua sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Kita akan ada banyak hal besar yang kita lakukan, terus pantau informasi di BUMDes ID dan di grup. Bagi yang belum masuk grup, silahkan nanti kontak temennya kiri kanan. Kalau perlu kita buat grup ya khusus untuk malam ini. Sudah didampingi oleh Visipol UGM, sudah dimotivasi Pak Yani, sudah kita kasih rahasia-rahasianya. Ini kalau nggak lebih baik dari desa-desa yang nggak ikut acara ini, ya ini ada yang salah ini. Mungkin dosa kita masih terlalu banyak, ini harus istighfar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Matur nuwun, terima kasih ya. Gimana Pak Yani? Yang ikut webinar ini seandainya tidak bisa maju BUMDesnya, maka penjenengan yang di Visipol yang mempunyai ide ini menyiapkan rinso dan baiklin, nanti kita cuci otak di BUMDes ID di Melati. Mandi bareng di Umbul nggih, Pak? Ya, nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Kalian Pak Yani, Mas Rudi, seru sekali ya pembicaraan kali ini. Kalau misalkan kita mau terus-terusan diskusi memang nggak ada habisnya. Jadi monggo silakan Bapak Ibu untuk follow di akun kita, ada Sihab Visipol dan juga ada BUMDes ID. Yang BUMDes ID atau yang merafi.id, Pak Rudi? Atau dua-duanya? Ya, dua-duanya. Tapi ini BUMDes ID aja. Merafi tempatnya aja. Merafi itu tempat inkubasi kita aja. BUMDes ID saat ini kebetulan bertempat di situ. Betul. Terus kemudian tadi juga banyak yang bertanya tentang materinya. Nanti bisa kami dapatkan dan untuk kami share begitu ya Pak Rudi? Ya, sudah saya kirim di Mbak Danti. Silakan nanti Mbak Danti mungkin bisa share. Ya. Ya, ya nanti kalau misalkan Pak Rudi tadi juga berharap ada grup begitu, mungkin kita bikin invitation link ya untuk itu ya yang Pak Rudi ada di sana ya. Ya, boleh, boleh. Itu Pak Yani ikut juga, betul Pak Yani? Siap. Siap. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kendor. Baik, begitu Bapak Ibu rekan sekalian atas partisipasinya malam ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Rudi, Pak Yani dan semuanya. Silahkan terus bergabung pada diskusi kita selanjutnya. Pantau terus ada di akun IG Sihab Visipol. Begitu dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu kembali.